Masyarakat Sasak yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Jabotabek, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para tamu undangan, ada beberapa senior saya juga datang, ada Bu Dubes Yuli, Bu Dubes Puje hadir, terima kasih sudah berkenan hadir. Beliau-beliau ini mentor saya, jadi kalau di Kemlu hitungannya seperti langit sama bumi, kita buminya, beliau langitnya gitu, saking jauhnya gitu. Ini para mentor-mentor saya, Mami, Nini, Sanak, Bije, Semeton Jari, Senamean yang hadir pada kesempatan ini. Tadi saya diminta tiba-tiba oleh Kakanda Lalu Wildan, Dr. Lalu Wildan, beliau minta sekalian memberikan nasihat perkawinan dan juga sekaligus untuk memberikan sambutan atas nama keluarga. Saya bilang kalau urusan nasihat perkawinan ini agak berat karena pengalaman saya masih minim. Pengalaman saya hanya dari satu istri gitu, jadi agak minim pengalamannya gitu. Jadi masih perlu banyak belajar gitu. Tapi insya Allah dan alhamdulillah ikut bersyukur, bersuka cita bahwa masih bisa menghadiri walaupun terlambat karena ketersediaan pesawat. Alhamdulillah bisa menghadiri pernikahan Ananda, Akbar dan Dea hari ini dengan doa semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau harus memberi nasihat, mungkin nasihatnya pendek-pendek aja. Satu, ingat bahwa pernikahan ini bukan pernikahan Akbar dan Dea saja. Ini adalah pernikahan di antara dua keluarga besar. Karena itu, perlakukanlah keluarga pasanganmu, istrimu dan suamimu seperti halnya kamu memperlakukan keluargamu sendiri. Sayangi dan hormati mereka seperti kamu menghargai dan menyayangi keluargamu sendiri. Ini yang kedua, ini nasihat buat Akbar ini. Akbar, bahwa yang kamu nikah itu seorang perempuan, bukan seorang laki-laki gitu. Jadi ingat bahwa perempuan itu senang dipuji, Akbar. Jadi murah-murahlah, banyak-banyaklah memuji istrimu. Walaupun kadang-kadang kamu harus berbohong gitu, nggak apa-apa. Mereka suka dibohongi, yang penting itu memuji gitu. Nanti kalau seperti istri saya kalau nanya gitu lagi ngaca, yang gimana menurut Yayang? Aku gemuk enggak? Oh enggak. Kalau ada yang berani bilang Yayang gemuk, langkahi dulu mayat dulu. Gitu. Padahal jelas-jelas lagi gemuk gitu. Jadi sayang-sayang sering-seringlah mengekspresikan rasa cinta itu kepada istrimu. Karena kalau istri tenang di rumah, masa depan tenang lah, tenang aja lah. Jadi kamu harus banyak mengentertain istrimu. Selanjutnya saya ingin mengucapkan atas nama keluarga besar Maminda Dr. Lalu Wildan, mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah hadir, yang sudah ikut menyaksikan dan ikut mendoakan pernikahan pasangan Ananda ini, dan mudah-mudahan kebaikan pelungguh Sami yang hadir pada hari ini untuk ikut menyaksikan dan mendoakan, mudah-mudahan diberikan balasan dengan kebaikan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf tadi ketika berangkat saya mikir harus pakai baju apa gitu. Karena setelah pertemuan ini saya ada 3 pertemuan lain lagi yang tidak mungkin saya mengganti baju, jadi saya cari baju yang paling netral lah kira-kira. Pokoknya saya kawin sapu juluk di semel si batur sasak. Pokoknya sudah pakai sapu hari ini gitu. Dan alhamdulillah, jadi mohon maaf kalau pakaian saya mungkin tidak 100% proper untuk hadir di sini, tapi ini menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang setelah ini harus saya hadiri gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya meninggalkan NTB di usia 14 tahun. Jadi ayah saya mengirim saya untuk merantau itu lulus SMP, usia 14 tahun. Langsung dikirim ke berangkat, hanya dikasih alamat dan ancar-ancar nanti dari Padang Bayi nyebrang ke Padang Bayi naik bis keterangan, terus begitu sampai, dan beliau sudah tahu bahwa saya akan
saya akan meninggalkan NTB dalam jangka waktu lama gitu. Jadi kakek saya, ayah saya, dan ibu saya mengantarkan saya sampai di pelabuhan gitu, langsung dilepas. Sejak itu saya merantau. Jadi ketika saya meninggalkan NTB, usia saya itu 14 tahun. Katakanlah saya baru jadi manusia beneran itu kan usia 7 tahun gitu. Jadi ayah saya punya kesempatan mendidik saya, menyiapkan saya itu hanya 7 tahun sebetulnya. Hanya 7 tahun. Jadi belum lengkap. Ilmu sasaknya belum lengkap diturunkan ke saya. Jadi yang diturunkan itu baru 2 ilmu yang diturunkan. Sepanjang 7 tahun itu beliau hanya cerita mengenai 2 hal yang selalu beliau ceritakan kepada saya. Satu, tentang kepemimpinan Sasak. Beliau cerita bahwa kepemimpinan Sasak itu adalah kepemimpinan yang mengayomi, yang menyatukan bukan yang mencerai-beraikan, menyatukan yang tercerai-berai dan bukan mencerai-beraikan yang sudah bersatu. Kemudian beliau cerita tentang kesantunan Sasak. Kesantunan Sasak, bahwa orang Sasak itu seperti padi, makin hebat, makin merunduk. Orang Sasak itu adalah sebuah konsep, bukan soal darah. Siapapun yang menerima perilaku Sasak, yang menerima nilai-nilai budaya Sasak, maka dia adalah orang Sasak. Jadi pilihan jalan hidup. Begitu cara beliau menceritakan kepada saya. Jadi 2 hal itu. Ilmu yang diberikan kepada saya itu 2. Satu mengenai kepemimpinan Sasak, dan kedua mengenai kesantunan Sasak. Karena itu pada saat saya baru jadi gubernur, by the way saya belum 2 bulan jadi gubernur. Jadi pada saat saya jadi gubernur, datanglah teman-teman dari teman-teman Tionghoa untuk menyampaikan undangan Imlek. Yang datang 5 kelompok, semua undang Imlek. Yang saya panggil 5-5-nya, saya bilang, coba kumpul di sini. Saya tidak akan datang satupun di acara Imlek ini. Saya hanya akan datang kalau semua kalian, semua rumpun Tionghoa berkumpul dan bikin Imlek bersama, saya akan datang. Dan alhamdulillah, akhirnya mereka bisa bikin Imlek. Hampir 12 rumpun Tionghoa yang ada di NTB kumpul dalam satu Imlek. Saya dipeluk oleh salah seorang senior tetua Tionghoa. Dia peluk saya, dia bilang, terima kasih Mami, sudah puluhan tahun akhirnya kami bisa kumpul juga. Ternyata bisa. Menjelang pemilihan PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, saya diundang untuk hadir. Sebelum saya hadir, saya minta para tetua Hindu datang kumpul di rumah. Saya bilang saya tidak akan datang acara PHDI. Saya hanya akan datang kalau ada jaminan pemilihan ketuanya tidak pakai voting, tetapi pakai aklamasi. Karena berapa kali pemilihan melalui voting, akhirnya terpecah belah gitu. Dan mereka akhirnya setuju menjamin bahwa mereka akan aklamasi. Alhamdulillah, akhirnya toh bisa setelah sekian tahun, mereka bisa memilih ketua dengan aklamasi. Sebelum kita bicara mengenai kerukunan antar umat beragama, sebelum kita bicara mengenai kerukunan antar etnis, kerukunan antar suku, setiap orang harus berpikir kerukunan internal sukunya, internal agamanya, internal keyakinannya. Itulah yang saya yakini. Karena tidak bisa kerukunan itu di hilir saja. Kerukunan itu harus dari hulu sampai dengan hilir. Kita harus rukun dengan diri kita sendiri, rukun dengan tetangga kita, rukun dengan semua orang yang berada di ekosistem kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya NTB menjadi daerah yang rukun. Kita malu kalau kita tidak rukun, karena para nenek moyang kita sudah menunjukkan bahwa kerukunan itu sudah ada di dalam DNA, di dalam urat nadi mereka. Tadi saya cerita mengenai kota Ampenan. Kota Ampenan itu di dalam sebuah bukunya Sir Alfred Wallace, dia menulis mengenai kota Ampenan di abad ke-17, abad ke-18 awal. Beliau bercerita mengenai kota Ampenan yang di situ hidup suku Bali, suku Sasak, suku Banjar, suku Bugis, suku Jawa, suku Melayu, suku Makassar, Arab, Tionghoa hidup bersama di situ.
Dan sampai detik ini kita berada di sini, tidak pernah ada cerita orang Ampenan begejuh, tidak pernah ada cerita Ampenan itu ribut. Padahal ada vihara letaknya di kampung Arab, viharanya. Namun mereka hidup damai sampai saat ini. Dan itulah sebagai seorang diplomat dulu, saya selalu bangga cerita tentang kampung, tentang Ampenan. Saya bilang, tidak usah ajarin kami tentang toleransi, kami sudah mempraktekkan toleransi itu dari abad ke-18. Jadi mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini dengan halal bihalal ini, dengan silaturahmi ini, terlebih bersamaan dengan kita mensyukuri pernikahan Ananda Akbar dan Dea. Ini kan pernikahan ini menyatukan yang tidak bersatu menjadi bersatu, sehingga mudah-mudahan event ini membawa berkah buat kita semua, dan kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang rukun dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan mengenai NTB Makmur Mendunia. Kira-kira itulah tagline dari pemerintahan Iqbal Dinda yang hari ini sedang coba kita bangun. Tentu untuk menjadi makmur mendunia, awalnya ingin mendunia saja gitu. Tetapi setelah saya kampanye hampir 1 tahun, kita review lagi visi misinya, lalu kita ganti tagline-nya dengan makmur mendunia. Karena tidak mungkin kita mendunia tanpa makmur dulu. Karena ternyata kita masih masuk dalam daftar 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Jadi tidak mungkin rasanya membuat lompatan. Kalaupun kita buat lompatan, maka kita akan terseok-seok. Pasti ada saudara-saudara kita yang tertinggal. Padahal dalam pembangunan tidak boleh ada orang yang tertinggal. No one left behind. Tidak boleh ada satupun orang yang carry. Kalau orang Jawa bilang ketinggalan, kemadean di dalam proses pembangunan. Semua harus maju bersama, semua harus membangun bersama, dan semua harus terlibat bersama di dalam proses pembangunan itu. Inilah yang sekarang coba kita lakukan. Alhamdulillah dalam 2 bulan ini fokus kami mencoba untuk mengkonsolidasikan, menyiapkan fondasi yang kuat untuk nanti NTB Makmur Mendunia. Kita akan berlari, tapi kita tidak ingin rontok di tengah jalan karena fondasinya lemah. Karena itu kita fokus menyiapkan fondasi. Di bulan pertama, alhamdulillah, kita sudah menyiapkan restrukturisasi pemerintahan. Sehingga pemerintahnya nanti lebih ramping. Kalau ibu-ibu kan senangnya ramping gitu. Bukan karena hanya enak dilihat, tetapi bisa bergerak cepat. Kita ingin strukturnya kecil, tapi fungsinya kuat. Hari ini belanja pegawai kita itu hampir 36%. Kalau kita belanja pegawai itu kita ngomong 6%, 6% itu hampir 200 miliar. Jadi kalau kita bisa tekan belanja pegawai itu ke 30%, maka kita punya ratusan miliar tambahan yang bisa kita gunakan untuk program-program yang langsung terkait dengan kepentingan rakyat. Insya Allah dengan struktur yang lebih ramping nanti kita bisa berbuat lebih banyak. Yang kedua, kita coba selesaikan hutang-hutang yang kita warisi. Kita ini kebetulan datang mewarisi hutang. Jadi hutangnya ratusan miliar. Alhamdulillah dalam setahun kita sudah selesaikan. Kemarin kita sudah bayar semua hutang-hutangnya. Serian dendek bedoi kepeng lagu dendek bedoi hutang. Timbang ruan doang sugih lagu pernah hutang. Jadi kami memutuskan untuk lebih baik kita memulai pemerintahan ini tanpa hutang. Walaupun akhirnya jadi sedikit, tapi kita melakukan banyak efisiensi, menyisir lagi anggaran. Alhamdulillah, saya yang sedihnya dulu waktu saya kampanye ke Bima, saya ditanya oleh seorang warga Bima, Pak, apa rencana Bapak untuk mengurangi biaya memulangkan jenazah orang Bima dari Mataram? Jadi setiap minggu 1 sampai 2 orang yang diperiksa ke RSUP Mataram dari Bima itu meninggal dunia. Dipulangkan jenazahnya, biaya pemulangan jenazahnya itu antara 6 sampai 7 juta.
Jadi pertanyaannya bagaimana menurunkan biaya pemulangan jenazah? Saya jawab, pertanyaannya salah. Harusnya pertanyaannya adalah bagaimana membuat orang Bima tidak perlu berobat ke RSUP Mataram. Jadi yang harus diperbaiki adalah sistem kesehatan di Bima. Fasilitas kesehatannya diperbaiki. Alhamdulillah, meskipun lagi nggak punya uang, kita berhasil menyisir anggaran, dan insya Allah kita sudah akan mulai nanti meningkatkan tipe rumah sakit di Kabupaten Bima dan di Sumbawa. Dua-duanya kita akan tingkatkan dari tipe C menjadi tipe B. Ini bangsa Sasak harus bangga. Kenapa? Ini kita menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang mengayomi. Kita orang Sasak, tapi kita memikirkan Bima dan Sumbawa. Kita tidak pernah melupakan Bima dan Sumbawa. Tuh. Berapa tahun ini baru kali kedua orang Sasak menjadi gubernur, tetapi kita peduli pada saudara 3 kali orang Sasak jadi gubernur. Oh ya, TGP juga. Jadi, tapi kita sangat peduli pada kondisi saudara-saudara kita di Bima, di Pulau Sumbawa. Jadi kita tidak hanya mengurusi diri kita sendiri, kita memikirkan nasib keluarga kita di Pulau Sumbawa. Dan lain sebagainya. Kita coba memperbaiki Bank NTB, memperbaiki BPR NTB. Yang rusak kita perbaiki, yang sudah baik kita buat tambah baik. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki situasi dan membuat rakyat NTB lebih makmur dan lebih mendunia, insya Allah. Satu hal yang terkait dengan peristiwa hari ini adalah peristiwa budaya, peristiwa adat. Sekian lama NTB tidak pernah memiliki balai pelestarian budaya. Dari dulu balai pelestarian budaya se-Nusa Tenggara, se-Sunda kecil itu adanya di Bali. Jadi budaya NTB dilihat dari kacamata Bali. Belum pernah budaya NTB itu dilihat dari kacamata orang NTB sendiri. Dengan 3 rumpun budaya besarnya, yaitu Sasak, Samawa, dan Bojo. Alhamdulillah, setelah kita melakukan pendekatan dan bicara dengan Kementerian Kebudayaan, alhamdulillah dalam waktu dekat kita akan memiliki balai pelestarian budaya sendiri di NTB. Dan sebagai wujud dari komitmen kita terhadap budaya, saya sudah memutuskan bahwa kita akan memiliki dinas kebudayaan sendiri yang terpisah dari dinas-dinas lainnya. Karena terlalu lama kita melupakan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Harusnya kebudayaan ini kita mainstream. Kebudayaan ini harus menjaga pembangunan. Nilai-nilai budaya ini harus mewarnai pembangunan di semua sektor. Budaya harus menjadi nafas di PUPR, di perempuan dan anak, di kesehatan, di agama, di sosial, semua nafas kebudayaan ini harus dirasakan di situ. Belum lagi kita bicara mengenai kesenian. Kesenian kita ini sekarang, kita ini hanya menjadi tukang pos sejarah. Kita menerima kesenian dari para penggelincir kita, para pendahulu kita, lalu kita bawa untuk anak cucu kita nanti. Kalau ditanya generasimu sendiri, apa yang kamu hasilkan? Apa budaya yang kamu hasilkan di generasimu sendiri? Enggak banyak. Yang kita bawa sekarang ini adalah yang diwariskan oleh pendahulu kita, lalu kita bawa ke generasi yang akan datang. Maka kita menjadi tukang pos sejarah. Harapan kita adalah kita tidak ingin sekedar hanya menjadi tukang pos sejarah, tapi kita juga membuat sesuatu yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Sehingga ada yang akan mereka kenal. Oh, ini diwariskan oleh generasi kami di tahun 2000-2000-an. Ini warisan dari generasi tahun 2000-an.
Mudah-mudahan dengan nanti kita memiliki dinas kebudayaan sendiri, perkembangan seni budaya di NTB di 3 simpul besar kebudayaan ini betul-betul kita kembangkan, termasuk mengembangkan budaya teman-teman Hindu yang ada di NTB yang menganggap dirinya sudah Sasak Hindu, dan kita juga tidak menganggap dia sebagai Sasak sebagai orang Bali, tetapi sebagai Sasak Hindu. Ini yang kita terima, sehingga mereka juga punya ruang dan punya kesempatan untuk mengembangkan kebudayaan seni dan budayanya ke depannya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangan ini. Sekali lagi selamat juga buat Ananda, Akbar dan Dea atas pernikahannya, dan juga kepada Akanda tercinta dan besannya kami ucapkan selamat atas pernikahan ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan hal yang tidak tepat yang saya sampaikan maupun yang saya lakukan dalam kedatangan ini. Terima kasih buat masyarakat Lombok, Sasak yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan melalui silaturahmi ini kita dipererat, diperkuat. Mudah-mudahan saya mohon doa, mudah-mudahan saya dijadikan pemimpin yang amanah dan adil. Terutama adilnya yang penting, karena esensi kepemimpinan itu adalah, kalau dalam Islam itu adalah kepemimpinan itu adalah adil. Sehebat apapun seorang pemimpin, ketika dia gagal adil, maka dia gagal sebetulnya, gagal, dia kehilangan esensi kepemimpinannya. Karena itu mohon doa, mudah-mudahan saya dijadikan pemimpin yang amanah dan adil, dan bisa memenuhi harapan dan cita-cita kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak untuk tetap di atas panggung. Kami panggil Ibu Yuli Mumpuni untuk naik ke atas panggung. Kami panggil juga Bapak Dubes Agung Wisata Puja untuk naik ke atas panggung foto bersama dengan kedua mempelai. Baik, untuk rekan-rekan media bisa mempersiapkan diri untuk mengambil